Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka video ini. Perkenalkan saya Erna dan hari ini saya akan membahas atau bercerita tentang perbedaan Nusantara Sehat tim dan Nusantara Sehat individu, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya. Oke, tapi sebelum lebih jauh membahas tentang itu, jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Oke, jadi kita akan membahas perbedaan keduanya supaya teman-teman punya gambaran untuk memantapkan diri mau pilih NS tim atau NS individu. Jadi teman-teman, kita akan mulai sebutkan perbedaannya, tapi langsung individu bagaimana dan tim bagaimana. Yang pertama, perbedaan pertama, Nusantara Sehat tim, pembekalannya kan ada pembekalan setelah lulus baik tim maupun individu itu ada pembekalan. Kalau Nusantara Sehat tim, pembekalannya itu kurang lebih selama 35 hari. Tapi kalau Nusantara Sehat individu, pembekalannya itu cuma 10 hari. Setelah itu berangkat ke lokasi. Perbedaan kedua, Nusantara Sehat tim itu tidak bisa memilih lokasi. Jadi lokasinya ditentukan dari pihak Nusantara Sehat. Begitupun dengan teman-teman satu timnya. Jadi orang-orang yang ada dalam tim kalian itu tidak bisa kalian tentukan. Dan dalam satu tim itu pastinya beda-beda profesi. Terus kalau Nusantara Sehat individu, itu kalian bisa memilih lokasi. Sebelum pembekalan ada yang namanya periode pemilihan lokasi. Di situ ada 3 siklus dan di setiap siklus itu akan dilampirkan lokasi-lokasi sesuai dengan profesi kalian. Maksudnya lokasi-lokasi yang membutuhkan profesi kalian. Terus di situ kalian memilih maunya lokasi yang mana karena pemilihannya itu pemilihannya itu berdasarkan siapa yang nilainya tertinggi. Jadi misalnya ada satu lokasi, itu ada beberapa orang yang memilih lokasi itu. Yang terpilih atau yang berhak mendapatkan lokasi itu adalah dia yang nilainya yang paling tertinggi. Kemudian, kalau dalam pemilihan lokasi itu kalian tidak mendapatkan lokasi setelah 3 siklus, kalian bisa memilih kembali pada periode selanjutnya, pada periode yang akan datang. Atau pada pemilihan itu tidak ada lokasi yang menarik bagi kalian. Nah, kalian boleh tidak memilihnya nanti pada periode selanjutnya. Terus perbedaan selanjutnya, kalau Nusantara Sehat tim itu tidak bisa menikah sebelum 6 bulan penempatan. Jadi setelah penempatan baru boleh menikah kalau minimal 6 bulan bekerja, minimal 6 bulan masa kerja. Tapi kalau Nusantara Sehat individu itu tidak ada aturan seperti itu. Boleh status sudah menikah atau beberapa bulan setelah penempatan, beberapa minggu mungkin atau beberapa hari setelah penempatan mau menikah, itu bisa. Tergantung bagaimana mengurus izin dari puskesmas maupun dari dinas setempat. Perbedaan selanjutnya, kalau Nusantara Sehat tim itu setelah 1 tahun masa kerja ada namanya evaluasi. Itu biasanya berkumpul kembali, kemudian dilakukan evaluasi kerja kinerja. Tapi kalau Nusantara Sehat individu itu tidak ada. Kemudian perbedaan selanjutnya lokasi penempatan. Kalau Nusantara Sehat tim itu biasanya lokasinya pada lokasi sangat terpencil, kategori sangat terpencil. Tapi kalau Nusantara Sehat individu itu terserah kalian, tergantung pilihannya kalian. Karena kan pada saat proses pemilihan lokasi ada daftar lokasi, di situ ada kategorinya, ada disebutkan kategorinya. Apakah lokasi tersebut kategori terpencil, sangat terpencil, ataupun kategori biasa. Terus setelah selesai atau setelah masa kerja 2 tahun, Nusantara Sehat tim boleh lanjut sebagai Nusantara Sehat, tapi
tidak boleh tim lagi, bolehnya cuma Nusantara Sehat individu. Kalau Nusantara Sehat individu ya boleh lanjut juga setelah 2 tahun sebagai Nusantara Sehat individu kembali. Terus perbedaan selanjutnya itu mungkin perbedaan yang lebih detail ya, tapi kalau untuk yang umum mungkin seperti ini. Kalau Nusantara Sehat tim, jelas kita lebih ini karena kita berangkat ke tempat yang baru dengan orang-orang yang sudah kita kenali dan orang-orang yang sudah kita tahu bagaimana karakternya, sudah kita mungkin selama pembekalan kita bisa saling bercerita bagaimana apa yang akan kita lakukan nanti di sana. Tapi kalau Nusantara Sehat individu ya seperti itu, bisa jadi kita berangkatnya sendiri. Tapi bisa juga kita berangkat beberapa orang, karena kan mungkin saja di lokasi itu pada saat angkatannya kalian, periodenya kalian, itu ada orang yang lokasinya sama dengan kalian, hanya beda profesi. Jadi tidak menutup kemungkinan di sana rame-rame juga. Kemudian perbedaan selanjutnya, kalau Nusantara Sehat tim, dengan adanya kalian di tempat itu, pendanaan untuk kegiatannya itu di puskesmas ditambah, ada dana tambahan untuk kegiatan. Sedangkan kalau untuk Nusantara Sehat individu itu tidak berpengaruh dengan adanya kalian. Jadi program-program yang akan kalian jalankan tergantung program apa yang bisa didanai oleh puskesmas. Terus apa lagi ya? Untuk pekerjaannya di puskesmas bagaimana ya tergantung profesi kalian apa. Kita kembali ke profesi masing-masing. Untuk menjalankan selama di sana ya ada program-program sama saja. Cuman kalau tim ya kita sudah tahu kita akan bekerja sama dengan siapa. Sepertinya itu yang bisa diceritakan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Selanjutnya kita lihat bagaimana tata cara pendaftarannya.